Ya, salam sejahtera, salam bahagia, Bapak dan Ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Mantap. Iya, saya juga ikut bahagia kalau Bapak dan Ibu-ibu ini bahagia. Iya, pada hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang pembelajaran, media pembelajaran. Karena semenjak pandemi ini kita semua sudah tahu bahwa kita dituntut untuk selalu belajar bagaimana membuat pembelajaran yang menarik. Iya. Saya izin dulu, saya akan share screen. Apakah bisa dilihat? Sudah Bu. Izin ya. Iya. Perkenalan saya silakan dibaca dalam hati masing-masing. Sudah cukup? Gak usah banyak-banyak perkenalannya ya. Iya. Mungkin Bapak dan Ibu-ibu bisa membayangkan apa yang terjadi dengan siswa kita hampir 2 tahun ini. Mungkin ada yang masih selalu bersemangat, mungkin ada yang sudah entah sampai di mana mimpinya kalau sudah belajar itu, dan masih banyak persoalan lain. Kalau di sini gambar-gambar ini hanya mewakili beberapa saja. Nah, dengan tuntutan yang seperti ini, dengan kondisi seperti ini, kita dituntut untuk lebih terampil untuk membuat media pembelajaran. Nah, sekarang membantu saya, kita akan bersama-sama memikirkan ya. Atau gini, saya mau menanyakan dulu kepada Pak Purnama. Selama ini yang paling sering Bapak gunakan sebagai media pembelajaran apa Pak contohnya? Saya menggunakan membuat dari barang bekas Bu. Misalnya menggunakan potongan kertas dan saya jadikan kartu, misalnya seperti itu, atau kalender untuk mengenalkan angka kepada anak-anak. Seperti itu Bu. Luar biasa. Tentu tujuannya kan biar ini ya Pak ya, biar siswa kita itu selalu merasa tertarik. Mungkin satu lagi saya mau nanya, Bu Eni ini nah, pasti ini lebih kreatif ini, soalnya energik gitu nah. Kalau Bu Eni selama ini yang paling sering apa Bu? Yang paling sering saya selain bahan yang sudah tersedia di lingkungan anak-anak dan disesuaikan dengan dari guru. Jadi apa yang ada di lingkungan sekolah itu yang kita manfaatkan. Iya, ya terima kasih Pak Pur dan Bu Eni dan Bu Eni. Saya tidak menanyakan ibu-ibu yang lain karena ya mungkin pasti kita punya banyak pilihan. Nah, media pembelajaran itu sangat banyak sekali pilihannya, Bapak Ibu ya. Kita mungkin sudah banyak juga tahu dan beberapa yang sudah kita gunakan dan yang sedang kita pelajari seperti saat ini kan ada beberapa yang rasanya ingin kita coba gitu. Nah, untuk membuat suatu media pembelajaran itu kita kan harus tahu gitu apa saja sebenarnya yang harus kita persiapkan. Ya, saya membagikan link untuk pengisiannya. Kita berdiskusi bersama di lembaran Jamboard kita ini. Silahkan Bapak Ibu berpartisipasi, kita bersama-sama akan menyusun apa saja sebenarnya yang harus kita persiapkan. Atau mungkin sambil mengetik di layar biru ini, silakan juga mungkin ada yang sambil mau berbicara untuk menyampaikan secara lisan tapi sembari diketik. Silakan, mungkin ada yang mau ini. Misalnya pertama apa yang mau kita persiapkan? Kalau menurut saya melihat kebutuhannya dulu ya Bun. Kebutuhan tentang ini apa, kemudian materinya apakah sesuai atau tidak gitu. Oke, terima kasih Bu Hana. Memang ya harus sesuai. Iya. Iya,
Bu Eni alat dan bahan. Ya otomatis ya, kalau karena kita tahu selama ini kan ada yang mahir kalau pakai HP. Ada juga lebih mahir dan lebih banyak pilihannya kalau pakai laptop. Tapi yang pasti berarti dari segi alat dan bahan, HP, laptop dan lain-lain. Kalau Bu Hana tadi melihat kebutuhan siswa, mana yang dibutuhkan, karena tidak semua materi itu sesuai gitu dengan media. Padahal kalau kita maunya kita itu kan yang bagus-bagusnya menurut kita belum tentu cocok di siswa yang membaca atau menyimaknya. Bu Heni? Kalau menurut saya kita harus menentukan aplikasi yang akan digunakan, Bu. Oke, terima kasih. Tadi Bu Eni alat dan bahan. Tadi saya sudah baca punya Bu Hana dan Pak Yadi ya. Jadi tidak satu-satu, semuanya diminta membaca. Nah, tapi kita semua bisa melihat di sini. Ada yang mau menambahkan? Mungkin tidak hanya 5 ini saja. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Skenario-nya mungkin ya, Bu ya. Oh iya, skenario. Skenario, oke. Tambahan ya, ada skenario. Terima kasih Bu Hana. Ada lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, bisa kita sama-sama menyimpulkan? Bisa. Iya, berarti melihat kebutuhan siswa itu menyangkut materi ya. Nah, yang menyangkut materi menentukan jenis media yang sesuai dengan materi. Boleh saya satukan di sini? Iya. Boleh. Iya, menyiapkan materi. Iya, sepertinya di sini juga ya. Iya. Kalau skenario kira-kira di mana ya? Awal. Skenario di awal, di awal. Skenario di awal masuk di alat atau di materi? Kira-kira Bisa kedua-duanya itu, Bu, sebenarnya. bisa kedua-duanya. Terus menurut Bapak dan Ibu-ibu, sebaiknya kita masukkan di mana? Melihat kebutuhan. Skenario. Kebutuhan ya. Ya. Untuk menyusun kebutuhannya harus ada skenario ya. Oke, saya satukan di sini. Nah, untuk teknisnya berarti alat dan bahan. Nah, aplikasi yang digunakan masuk di mana? Termasuk alat juga. Termasuk alat ya, karena Iya. kita memilih apa yang akan kita gunakan, apakah video dan seterusnya gitu ya. Iya. Apakah boleh seperti ini? Ada 2 hal penting yang harus kita persiapkan dengan poinnya masing-masing. Boleh begini ya? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi saya akan bacakan ya apa yang dipersiapkan dalam membuat media. Berarti intinya skenario dan materinya harus sesuai. Kemudian yang kedua yang pastinya alat dan bahan. Apakah itu HP atau laptop dan seterusnya. Dan aplikasi apa yang akan kita pilih. Iya. Sudah ya? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan Bapak dan Ibu-ibu. Cukup ya? Iya. Ya, berarti kita sudah dapat kesimpulan. Terima kasih banyak ya untuk diskusi kita hari ini. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu-ibu yang cantik. Salam bahagia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Salam bahagia.